Kamu mungkin memperhatikan kalau semakin dingin di luar, semakin keras suara salju yang berderik saat diinjak. Itu terjadi karena ketika salju tertekan, butiran es mungil saling bergesekan. Semakin rendah suhunya, semakin besar gesekan antara butiran es dan semakin keras bunyinya. Hei salju, bisakah kamu diam? Terima kasih. Kucing dewasa hanya mengeong untuk berkomunikasi dengan manusia. Anak kucing akan mengeong pada induknya, tetapi kucing dewasa tidak berinteraksi dengan cara ini. Para ilmuwan menemukan kalau mereka sangat manipulatif saat berinteraksi dengan manusia. Kucing dapat mengubah nada suaranya sehingga terdengar lebih seperti rengekan. Mereka tahu kalau dengan cara ini mereka bisa dapat lebih banyak makanan dan perhatian. Mata rusa berubah warna dari keemasan di musim panas menjadi biru muda di musim dingin. Perubahan ini meningkatkan penglihatan karena memengaruhi pantulan cahaya melalui retina. Sikat pada eskalator tidak dirancang untuk membersihkan sepatu kita. Mereka diciptakan demi keamanan. Karena eskalator cenderung rusak ketika seseorang berdiri terlalu dekat dengan ujungnya. Antara sisi eskalator dan pembatasnya ada celah. Ini begitu samar, tetapi jika ada benda seperti pakaian tersangkut, mereka akan terjebak pada motor dan roda gigi. Bukan hanya eskalatornya yang rusak, benda itu juga. Sikat pada eskalator mencegah kecelakaan ini dengan mengusikmu menjauhi celahnya. Saat kamu merasakan ada sikat di kakimu, secara naluriah kamu akan menjauh. Dengan satu sambaran petir, sudah cukup untuk membuat pemanggang roti bekerja selama 84.000 menit. Cukup untuk memasak hampir 100.000 lembar roti panggang. Rasa merinding saat ketakutan bermula dari naluri manusia yang harus terlihat garang saat menakut-nakuti musuh. Ketika merinding, semua rambut halus pada tubuhmu berdiri, yang seharusnya membuatmu terlihat lebih besar dan lebih mengintimidasi. Hei, ternyata berhasil! Kursi pesawat. Para maskapai mengecilkan ruang untuk gluteus maximus kita dari kursi 86 cm yang nyaman menjadi 73 cm yang sempit. Kalau begini, sebaiknya kamu mengurangi coklat batangan. Yang ini lumayan aneh. Beberapa ukuran coklat favorit kita telah menyusut dalam beberapa dekade ini. Dalam ekonomi, kita punya sebutan untuk proses menyusutnya barang, tapi harganya tetap sama, yaitu shrinkflation. Tapi kalau cuma harganya yang menyusut, maka disebut tawar-menawar. Seperti denda perpustakaan. Bukan cuma disusutkan, beberapa perpustakaan bahkan menghilangkannya. Sayangnya, penghasilan mereka makin menyusut juga. Orang-orang lebih rajin mengembalikan buku jika tak ada hukuman. Nah, coba tebak, benda apa yang menyusut baik jika kamu rajin membaca maupun tidak? Otak. Seiring bertambahnya usia, kita makin sulit menurunkan berat badan, kecuali di otak. Setelah usia 40 tahun, per dekadenya, kita kehilangan sekitar 5% dari berat otak kita. Dan kamu sendiri, baik berjalan ataupun duduk, tubuh kita menyusut tiap harinya. Bantalan di antara tulang belakang kita tertekan oleh berat punggung. Tapi bantalan ini menggembung lagi saat kita tidur. Tapi saat menginjak usia 40, bantalan ini berhenti menggembung. Umumnya, pria akan memendek sekitar 2,5 cm, sementara wanita 5 cm. Gusi. Seiring bertambahnya usia, rumah bagi gigi kita yang rajin sekali mengunyah ini juga menyusut, sehingga gigi kita terlihat makin panjang. Jadi, jangan lupa senyum hari ini. Durasi fokus. Sebuah studi Microsoft menemukan pada tahun 2000, rata-rata rentang perhatian manusia adalah 12 detik, tapi sekarang turun menjadi 8 detik, alias lebih pendek dibandingkan ikan mas. Mereka masih bisa fokus selama 9 detik. Iklan televisi. Iklan yang kita tonton memang dirancang untuk menyusut. Setelah direkam, iklan dipotong menjadi versi-versi yang lebih singkat. Setelah melihat versi yang 1 menit, jangan kaget kalau selanjutnya kamu melihat versi 45 detik, 30 detik, dan 15 detik. 15 detik pun sudah cukup, sebab waktu yang kita butuhkan untuk menangkap suatu tayangan juga makin cepat. Itulah sebabnya aksi di film-film jadul sepertinya sangat lambat.
Jingle. Selama tahun 1900-an, jingle produk untuk merek seperti Coca-Cola dan Pepsi dibuat dalam bentuk lagu, lengkap dengan bait dan refrain. Saat ini, iklan versi 30 detik lebih umum ditampilkan, sehingga hanya secuil lagu yang bisa dipakai. Tapi kamu masih bisa menyisipkan manis asam asin rame rasanya. Bioskop dan layar di dalamnya. Dahulu, komedi gambar. Itu sebutan lain untuk bioskop, dapat menampung 1 layar dan 1000 kursi, dan kini dipotong menjadi ruangan lebih kecil dengan besar layar yang disesuaikan. Sekitar 360 juta tahun yang lalu, ada begitu banyak oksigen di udara, sehingga bumi menjadi rumah bagi berbagai serangga raksasa. Sebagian di antaranya dapat membuka sayapnya selebar 70 cm. Wah, besarnya! Kata oke adalah kependekan dari all correct. Ya, 200 tahun yang lalu ada tren salah mengeja dalam bahasa Inggris untuk seru-seruan. Saat seorang editor surat kabar menulis all correct atau semua benar dengan huruf O dan K, seseorang pun menirunya. Tangan dan kaki kita menjadi keriput jika kita lama berada dalam air, guna meningkatkan pegangan kita saat mencoba mengambil sesuatu yang basah atau tenggelam. Sebelum pepohonan ada di bumi, daratan dipenuhi jamur-jamur raksasa yang dapat mencapai ketinggian 7 meter. Itu setinggi jerapah. Sebelum jadi makanan mewah yang hanya terbeli oleh orang kaya, beberapa ratus tahun lalu lobster dianggap makanan murahan yang hanya disajikan untuk orang miskin. Bahkan nelayan menggunakannya sebagai umpan ikan dan pupuk bagi tanaman. Unta mempunyai 3 kelopak mata untuk melindungi matanya dari pasir. 2 di antaranya memiliki bulu mata dan yang ketiga merupakan selaput tipis yang berfungsi sebagai penghapus yang membersihkan kotoran dari mata. Tidak seperti kelopak mata biasa, lapisan selaputnya menutup secara horizontal. Kita berkedip hampir 30.000 kali sehari. Jika kita menghitung berapa lama mata kita tertutup, hasilnya akan setara dengan setengah jam. Simbol tak terbatas sebenarnya disebut lemniscate, dan seberapa besar pun angka yang kamu pikirkan, angka itu akan selalu lebih dekat dengan 0 daripada tak terbatas. Golongan darah yang paling langka bukanlah AB negatif, tetapi yang disebut darah RH0. Dalam 50 tahun terakhir, hanya 43 orang yang diketahui memiliki golongan darah ini. Karena sulit ditemukan, golongan darah ini dianggap sebagai darah emas dan nilainya setara dengan logam mulia itu. Air hujan tak berbau, tetapi bau khas saat hujan berasal dari bakteri yang hidup dalam tanah. Air hujan juga mendapat bau dari minyak dan mineral tanaman yang dilepaskan dari tanah. Seorang pria bernama Steve Feltham memegang rekor dunia untuk waktu terlama mencari monster Loch Ness. Dia berkemah di Loch Ness selama lebih dari 28 tahun. Bobot kasur tua jauh lebih berat daripada kasur baru karena semua hal yang mereka kumpulkan selama masa hidupnya. Beberapa di antaranya termasuk kulit mati, tungau debu, rambut manusia dan hewan, pasir, tanah, serbuk sari, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Awan badai mungkin tampak gelap, tapi itu hanya ilusi. Awan tipis di hari yang cerah meneruskan cahaya dan menyebarkan seluruh spektrum warna cahaya. Hal ini membuat kita melihat awan berwarna putih. Tapi, makin tebal awan, artinya makin banyak air yang dikandungnya. Maka, makin sedikit cahaya yang diteruskan. Jadi, mereka terlihat lebih gelap. Daun sesungguhnya tidak berubah warna. Mereka hanya kehilangan pigmen hijau. Warna hijau biasanya menutupi warna lain, merah, oranye, kuning. Jadi, tanpa warna hijau, rona yang lebih hangat itu menjadi terlihat. Daun kehilangan pigmen hijau atau klorofil ini pada musim gugur karena kurangnya sinar matahari yang bisa digunakan klorofil untuk menghasilkan makanan. Tubuhmu sendirilah yang menjadikan gigitan serangga bengkak dan gatal. Saat nyamuk menggigit kulitmu, sistem kekebalan tubuhmu menganggap liur serangga sebagai zat asing dan mulai membuat histamin. Histamin mengirim lebih banyak darah ke bekas gigitan yang menyebabkan area itu membengkak. Ia juga mengirimkan sinyal ke saraf di dekatnya sehingga membuatmu merasa gatal. Garis-garis pada tubuh zebra digunakan sebagai perlindungan dari gigitan serangga. Garis-garis itu membingungkan serangga sehingga tidak bisa mengontrol pendaratannya. Yang terjadi adalah antara mereka terbang terlalu cepat
dan mencoba menghindari tabrakan di saat terakhir atau mereka menabrak zebra itu dan terpental. Sebagian besar garam di samudra dan laut berasal dari darat. Air hujan yang sedikit asam mengalir di atas batu dan mengikisnya. Air itu mengumpulkan garam dan mineral lain yang larut tapi masih bisa diminum. Begitu sampai ke lautan, beberapa mineral menghilang dari air, kecuali garam. Rasa asin yang lebih pekat muncul akibat aktivitas vulkanis bawah laut dan ventilasi hidrotermal. Hujan membuatmu mengantuk karena langit mendung. Dan tanpa sinar matahari, tubuhmu memproduksi melatonin, hormon yang membuatmu mengantuk pada malam hari. Suara hujan menenangkan dan menciptakan apa yang disebut suara pink yang mengurangi aktivitas otakmu dan meningkatkan kualitas tidurmu. Lautan aslinya tidak biru, itu hanya kelihatannya saja. Rona kebiruan khas itu muncul karena air menyerap seluruh warna hangat dari spektrum cahaya, kuning, jingga, dan merah. Ini bekerja seperti penyaring yang menyisakan warna biru-hijau yang bisa kita lihat. Anjing menjilatmu karena itu membuatnya merasa senang. Hal ini melepaskan endorfin dalam tubuhnya, membuat anjing merasa aman, nyaman, dan senang. Itu juga mengurangi rasa stres yang dirasakan piaraanmu. Terlebih lagi, menjilati adalah salah satu cara anjing menunjukkan rasa sayang. Kucing menjilati diri mereka secara teratur untuk mencegah penumpukan minyak di bulu mereka. Tapi itu juga membuat bulunya kurang kedap air dibanding, katakanlah, anjing. Itu sebabnya saat kucing basah, bulunya menjadi sangat berat dan mereka tidak menyukainya. Perutmu keroncongan saat lapar karena otot-otot pencernaanmu berkontraksi untuk pemanasan sebagai persiapan makanan datang. Mereka terus berkontraksi bahkan setelah kamu selesai makan. Kamu hanya tidak mendengarnya lagi karena suaranya diredam makananmu. Tidak ada yang tahu pasti kenapa orang-orang menyebutnya Black Friday atau Jumat Hitam. Mungkin karena toko-toko buka pada tengah malam, tapi awalnya istilah itu mungkin digunakan untuk menjelaskan padatnya lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat. Kulit kuda Nil mengeluarkan minyak merah yang melindungi mereka dari sengatan matahari. Ya, bisa dibilang kuda Nil menggunakan tabir surya, hanya saja SPF alami mereka juga berfungsi sebagai krim antibiotik. Moose punya tanduk sensitif sehingga mereka bisa merasakan lalat bertengger di sana. Ada naga terbang sungguhan di hutan hujan Asia Tenggara. Tapi jika kamu kira itu adalah reptil besar yang menyemburkan api dan terbang di atas warga yang malang, maaf sekali, ia merupakan kadal kecil seukuran telapak tangan dan tidak benar-benar terbang, melainkan meluncur dengan jarak pendek, atau bisa dibilang jatuh dengan keren. Kamu mungkin tahu ada yang namanya tanaman beracun dan reptil serta laba-laba berbisa. Tapi ternyata burung beracun juga ada. Racun itu terdapat di tubuh, bulu, dan kulit mereka, sehingga berbahaya bagi predator jika memakan mereka. Bintang laut bisa menyelubungi mangsanya dengan perut mereka dan memakannya di luar tubuh. Lalu mereka tinggal membawa perut mereka kembali ke dalam. Saya juga mau kalau bisa. Kerabat mereka, tripang, bisa melakukan trik yang sama. Hanya saja, mereka mengeluarkan perut mereka untuk menakut-nakuti pemangsa. Tapi tak masalah, bagian yang hilang itu dengan cepat tumbuh kembali. Burung gagak adalah burung tercerdas dan terlicik di bumi. Seekor burung gagak akan mengikuti gagak lain cukup lama untuk mencari tahu di mana mereka menyembunyikan makanannya. Lalu si penguntit licik ini mencurinya untuk dimakan sendiri. Namun, yang paling cerdas adalah gagak Kaledonia Baru. Ia mampu membuat peralatan rumit seperti kait dan tombak untuk mengeluarkan serangga keluar dari lubang persembunyian mereka di pohon dan dahan. Sidik jari koala hampir identik dengan manusia. Kemampuan komunikasi lumba-lumba sudah sangat berkembang. Mereka saling memanggil dengan nama. Artinya, tiap lumba-lumba merespon suara dengan spesifik. Mungkin lagu Bondan Prakoso harus diubah sedikit. Bulu burung lebih berat daripada tulangnya. Lanjut, binatang paling pemberani di bumi adalah ratel atau honey badger. Mereka hampir tak memiliki musuh karena mereka tidak takut siapapun. Seekor ratel bisa melawan sekawanan singa dan menang tanpa cedera. Si pecinta madu yang gila ini juga tahan terhadap bisa ular. Jadi, ya, mari lanjut. Sepupu mereka, luwak Eropa, membangun liang bawah tanah yang luas yang disebut set. Mereka punya terowongan dan ruang mirip tunas untuk siapa saja. Rubah dan kelinci diperbolehkan untuk berbagi tempat selama mereka mematuhi aturan kebersihan yang ketat.
Belalang sembah punya telinga di antara kakinya. Ia menggunakannya sebagai sonar, mirip seperti kelelawar. Penyu tak pernah berhenti menangis. Bukan karena mereka sedih, mereka menangis hanya untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh lewat air mata. Walet hitam adalah burung misterius yang hidup, makan, dan bahkan tidur di langit. Mereka tidak mendarat selama berbulan-bulan sekaligus, sehingga sedikit sekali informasi yang diketahui tentang mereka. Jarak tempuh terbang mereka seumur hidup setara dengan perjalanan ke bulan sebanyak 14 kali. Ikan juga bisa terbang. Berkat sirip mereka yang mirip sayap, ikan terbang bisa melayang sejauh sekitar 200 meter. Itu hampir sepanjang 2 lapangan sepak bola. Mereka perlu terbang untuk kabur dari para predator. 1 Google sama dengan angka 1 yang diikuti dengan 100 nol. Nah, coba kamu tulis angka itu dan hitung nolnya satu persatu. Istilah komputer ada bug dalam sistem muncul pada 1946 saat seekor ngengat asli terperangkap di dalam relay kalkulator di Harvard. Dalam setahun, tupai membantu menanam jutaan pohon. Rupanya, hewan ini lupa mengubur biji-biji pohon eknya. Pelangi yang terjadi di malam hari disebut moonbow atau pelangi malam. Seringnya berwarna putih dan merupakan fenomena yang sangat langka. Microwave pertama kali ditemukan oleh Percy Spencer pada 1945. Dengan penemuannya ini, sang insinyur hanya menerima $2, kurang lebih setara dengan Rp420.000 saat ini. Panjang leher jerapah dapat mencapai 1,8 meter, tapi jumlah tulangnya sama dengan jumlah tulang leher manusia. Pada 2009, satu tim ilmuwan mengadakan ekspedisi ke Danau Loch Ness untuk mencari monster yang terkenal itu. Dan mereka justru menemukan lebih dari 100.000 bola golf. Tim Storms memegang rekor dunia Guinness untuk suara terendah. Dia mencapai nada-nada rendah yang hanya dapat didengar oleh gajah. Wah, aku iri. Tunggu dulu, tapi aku lebih suka mengobrol dengan manusia daripada dengan gajah. Tak apa-apa kan ya? Ada berapa sinonim kata salju yang kamu ketahui? Orang Skotlandia memiliki 421 kata untuk menamakan benda lembut dan dingin itu. Beberapa di antaranya adalah Fivel, Spitters, dan Snowpowder. Coba tonton acara perakiraan cuaca di TV Skotlandia. Pasti seru. Kulit beruang kutub sebenarnya berwarna hitam, tapi karena bulunya cerah, ya betul warnanya bukan putih, dan helaiannya berongga, maka bulu-bulu itu menyebarkan cahaya. Ini membuat ilusi warna putih pada bulunya seperti salju. Seperti jari jemari kita, lidah kita pun punya sidik yang unik. Kita juga punya sekitar 10.000 binti lidah dan masing-masing memiliki masa hidup selama 10 hari. Jika kamu mengeja semua angka dalam bahasa Inggris, kamu harus menghitung sampai 1000 untuk mendapatkan huruf A. Coba saja. Pada 1815, Gunung Tambora di Indonesia mengalami letusan terdahsyat sepanjang sejarah manusia. Letusan ini berlangsung selama 2 minggu, menyebabkan munculnya lapisan debu di atmosfer planet kita, dan tahun 1816 menjadi tahun tanpa musim panas. Lamanya satu hari tidak selalu 24 jam. 4,5 miliar tahun yang lalu, satu hari hanya selama 4 jam. Itu disebabkan karena bulan lebih dekat dengan bumi. 3,5 miliar tahun yang lalu, sehari berlangsung selama 12 jam. Dan saat kita umat manusia muncul, sehari kurang lebih selama 24 jam.